warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sikum wa nafsi bittaqwallah wa fazal mu'minun muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmatnya, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat sehingga siang ini Allah izinkan kita untuk bisa bermajlis kembali di tempat ini. Semoga Allah berikan limpahan rahmat, ampunan, dan kasih-Nya pada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat, dan umatnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah hadirin Allah, di pertemuan yang silam kita membahas tentang dunia yang merupakan kesenangan yang menipu. Bagaimana hakikat kehidupan dunia bagi orang beriman jauh berbeda, ya. Walaupun sebenarnya kalau kita mau renungkan tidak ada pembahasan yang semua agama ikut terlibat membahasnya. Semua paham dan keyakinan ikut memikirkannya melebihi pembahasan tentang mati. Ya. Jadi hampir ilmu cabang apapun tidak ada yang tidak menyentuh tentang urusan bukan ilmu ya. Keyakinan manusia dari paham dan agama apapun, ajaran apapun yang tidak berbicara tentang kematian. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan dalam hadis, wal mautu haqqun. Kematian itu adalah pasti, kematian itu adalah nyata. Maka mereka yang paling ateis sekalipun tidak bisa menolak, tidak bisa kemudian mereka menolak ya, melakukan denial ya. Nah, masalahnya mereka kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Kalau ada seorang dia lama-lama akan bosan. Kalau tidak tercapai, dia akan stres dan depresi. Maka hidup manusia itu hanya lingkaran kebosanan dan kesetresan. Gitu loh. Ya, jenengan misalnya berhasil apa? Nanti lama-lama bosan. Apa saja dunia itu kan gitu ya. Enak ora suwi, suwi ora enak. Gitu kan ya. Nek enak ora suwi, nek suwi ora enak. Apa saja itu kemudian akan terasa sangat membosankan. Karena memang tabiatnya semacam itu. Itu mau tinjauan neuroscience misalnya sama ya. Parfum yang begitu harum wanginya, maka begitu tersentuh di tangan ataupun baju kita, dalam hitungan menit otak reseptor di otak kita langsung beradaptasi untuk membiasa. Sampai akhirnya menit kedua, ketiga kita sudah nggak nyium apa-apa. Ya, itu mau parfum harga 60 juta per botol sampai parfum yang harganya 60.000 per botol itu sama. Ya, sensasi yang dibuat di kepala itu dalam waktu singkat akan segera membiasa. Nah, ya ini berlaku pada semuanya, berlaku pada kehidupan seluruh manusia di semua aspeknya. Ya. Karenanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ahasiban nas annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia menyangka bahwa mereka diciptakan cuma untuk iseng dan main-main saja, lalu mereka tidak akan pulang, dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan? Ya.
Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fase yang paling membuat orang itu senantiasa berpikir tentang kematian itu adalah fase di usia 60-an. Ya. Bukan berarti anak muda nggak ingat mati, cuman mereka merasa masih panjang. Ya, nanti secara psikologis kenapa kok orang kalau sudah 60 tahun ingatan tentang kematian itu lebih mudah untuk dirasakan dan dihayati ketimbang yang masih muda, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sebelumnya begini, di dalam Islam ada dua angka yang disebutkan secara tersurat, secara eksplisit, ya, bahwa secara implisit disebutkan angka tersebut oleh Allah dan Rasulnya. Pertama, angka 40 tahun. Ini termuat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sehingga ketika dia sudah dewasa dan mencapai 40 tahun, dia kemudian berdoa, Robbi auzi'ni an askura, dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sanah. Allah akan mengakhirkan, ya, Allah akan memberi uzur kepada seseorang yang usianya akan dipanjangkan sampai 60 tahun. Jadi ini secara khusus angka 40 dan 60 disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tentunya ini punya makna yang berbeda dibandingkan dengan angka-angka tahun lainnya. Ya, jemaah sekalian, ya, kalau diumpamakan 40 ini waktu dalam satu hari, dia seperti ba'da asar. Sedangkan 60 ini seperti masuk maghrib atau setelahnya. Ya. Nah, orang itu biasanya akan menggunakan waktu ba'da asar tergantung dia punya planning dan rencana apa nanti ba'da isya-nya. Kalau jenengan ba'da isya mau walimahan, ya, sebab mantu gitu kan, nggak mungkin ba'da asar tuh masih jalan-jalan, pengantinnya bal-balan, itu nggak mungkin. Dia pasti sedang jualan, sebutlah sate atau mie ayam, maka sore itu jenengan sudah betul-betul persiapan supaya nanti malam dagangnya lancar. Ya. Nah, orang yang ba'da asar itu nggak jelas, biasanya karena nanti malam juga nggak ada kegiatan yang terlalu penting dan mendesak, sehingga sore hari dia masih punya waktu untuk santai, main, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, kalau ba'da isya itu kita umpamakan kehidupan akhirat, sementara ba'da asar itu adalah kehidupan dari 40 sampai 60, maka orang akan menggunakan waktu 40 sampai 60 atau ke atas tergantung dia sudah punya rencana seperti apa untuk membangun kehidupan akhiratnya. Kalau dia belum punya planning tentang kehidupan akhirat, cenderung dia akan menggunakan waktu 40 sampai 60 untuk kesia-siaan, untuk hal yang tidak jelas. Nah, di sini Rasulullah menitikkan secara khusus angka 60 dengan kalimat a'dzarallahu ila mri'in. Allah memberikan uzur kepada seseorang yang usianya diakhirkan sampai 60. Artinya apa? Ini batas terakhir mikir. Ini batas terakhir main-main. Kalau sampai 60 tahun kok belum tobat, 60 tahun kok nggak bisa sholat, 60 tahun kok belum bisa baca Quran, 60 tahun kok belum bisa berpuasa, 60 tahun kok masih korupsi, zina, mabuk, judi, maka peluang untuk bisa taubat dan kembali itu sangat kecil sekali. Butuh effort yang sangat luar biasa. Kalau saya membayangkan 40 tahun itu seperti berdiri di atas genangan semen basah.
60 tahun itu semennya sudah kering. Ibarat jenengan ngelihat cor-coran jalan masih basah setengah kalis, terus jenengan masukkan kaki, injek, itu akan tenggelam. Nek nggak cepet-cepet pindah, nanti sore akan mengeras. Kalau sudah mengeras, itu nggak bisa keluar. Bisa sih keluar, tapi butuh effort dan energi yang besar. Perlu dikepruk nganggo hammer gitu kan, biayanya mahal dan kadang-kadang ada luka. Ya, maka di sini kalau sudah di antara 40 menuju 60, secara mental kita harus betul-betul menyiapkan diri. Ya, kalau 40 itu awal, ya bisa dikatakan usia dewasa tetapi pemula, atau dalam bahasa lain usia pemuda tapi paling tua. Itu angka 40 tahun. Dia perpindahan antara usia pemuda yang paling tua dengan usia tua tetapi pemula. Itu di angka 40. Makin menuju 60 makin matang usianya. Jamaah yang dirahmati Allah, 40 itu sudah secara teori, kalau doanya berbunyi Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka, seakan-akan ada isyarat 40 tahun itu sudah nggak boleh banyak ngeluh. 40 tahun itu harus lebih banyak bersyukur karena terlalu banyak nikmat yang sudah kita rasakan di usia 40. Nek jenengan seorang akademisi, 40 tahun itu mungkin sudah profesor doktor. Kalau jenengan seorang pedagang, 40 tahun itu mungkin sudah berkembang besar. Kalau jenengan itu pemilik perusahaan, mungkin karyawannya sudah ratusan. Kalau jenengan itu seorang pecinta kuliner, 40 tahun itu entah berapa ratus resep menu makanan yang dicicipi. Kalau jenengan seorang politisi, mungkin 40 tahun sudah jadi menteri. Kalau jenengan itu adalah pecinta traveling, mungkin 40 tahun sudah berapa puluh negara yang dikunjungi. Singkatnya 40 tahun itu adalah masa di mana hampir semua kenikmatan dunia kita cicipi. Ya, belum terlalu takut untuk lemah, ndaki masih berani, apalagi rawon sama yang jeruan-jeruan masih berani gitu kan. Tapi kalau sudah 65 70 ngelihat jeruan itu cuman ya seneng tapi takut gitu nggih ya. Ngelihat orang daki kepengin tapi nggak berani. Ngelihat orang kok selera gitu. Beda ya. 40 tahun itu sampai ada seorang kiai bilang, nek jenengan 40 tahun kok hurung sugih, itu memang orang bakat sampai tuanya gitu loh. Coba jenengan periksa deh Pak, tetangga-tetangga teman-teman yang 40 tahun kok masih UMR, itu biasanya agak berat. Nah, orang yang ditakdirkan kaya, ini versinya Gus Baha ya Syekh Maimun Zubair juga, itu biasanya di 40 tahun sudah banyak pertumbuhan, jadi sudah apa? Sudah tinggal mengembangkan. Sangat jarang ada orang 45 50 baru mulai merintis, itu jarang. 60 tahun kok baru mulai ngelamar, itu udah gak diterima gitu ya. Maka ini nanti kita akan coba bedah rahasia dari 60 tahun ini dari berbagai macam aspek dan perspektif, okay? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, singkatnya 60 ini merupakan batas terakhir. Buat panjenengan yang belum memasuki usia itu berarti masih punya prepare waktu. Ya, kalau saya sawang kira-kira jenengan ini antara 40 sampai 60 kebanyakannya. Ya. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat pertama dari perspektif biologis. Orang kalau sudah 60 ini secara kedokteran tepat seperti yang Allah katakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan balikkan keadaan tubuhnya seperti waktu dulu. Jadi gini Bapak Ibu, ya, definisi sukses dalam perjalanan hidup manusia
itu beda-beda. Suksesnya anak 2 tahun bukan punya mobil dan rumah nih. Anak 2 tahun tuh kita katakan sukses kalau bisa jalan pakai sendal sendiri, itu sukses. Anak 2 tahun kok diajak jalan-jalan ke rumah saudaranya nggak ngompol mau pipis bilang, itu sukses. Sudah nggak pakai pampers lagi, itu sukses. Anak 4 tahun kok mangkat ke masjid dewe mulai nggak diantrin, itu sukses. Ya, anak 10 tahun kok sudah bisa jualan nggak rasa gengsi, itu sukses. Walaupun nggak terlalu untung. Ya, anak 15 tahun kok sudah bisa membiayai hidup sendiri, itu sukses. Ya, nanti definisi sukses 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun itu beda. Ya. Nggak ada kakek ini sukses di umur 80 tahun bisa beli sepeda motor. Ah, itu udah terlambat gitu loh, ya. Tapi nanti makin tua, sukses kita ya berdasarkan ayat ini, nunakis fil khalqi. Ya. Nek jenengan umur 89 tahun nggak ngompol, itu sukses. Gitu loh, ya. Umur 90 tahun kok masih bisa ke masjid tanpa tongkat, itu sukses. Ya. Pulang dari masjid nggak nyasar, itu sukses. Gitu kan, ya. 90 tahun kok makan nggak didulang, oh itu sukses. Gitu kan, ya. Padahal itu definisi suksesnya anak kecil. Makanya kalau sudah masuk umur-umur sebegitu, kata Allah, nunakishu fil khalqi, kami akan kembalikan lagi kepada umur waktu kecilnya. Ibu-ibu, bapak-bapak harus persiapan nih, ya. Kenapa nanti kalau mbah-mbah kok perilakunya kayak anak kecil, begitu kan, ya. Secara biologis memang sudah Allah tetapkan demikian. Ya. Satu, dari sisi otak, volume otak sudah mulai mengecil. Kecepatan berpikir mulai melambat. Memori jangka pendek melemah. Kalau memori jangka panjangnya masih bagus. Ya. Itu kenapa ada syair bahasa Arab yang berbunyi at-ta'allamu fis-sighari kan-naqsi 'alal hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Wa ta'allamu fil kibari kan-naqsi 'alal ma. Menuntut ilmu ketika tua seperti mengukir di atas air. Ya. 62 tahun baru Iqra jilid 1. Wah, itu alamat. Ya. Nanti diulang pagi nganti omah wis lali. Gak usah nunggu besok pagi. Tapi jenengan akan kuat memori jangka panjangnya. Maka jenengan yang seusia saya, ya, itu kalau naik umur 50, 55 nih Pak ya. Itu kalau jenengan dulu pemerhati dunia seleb Indonesia, naik bus kok denger lagunya Helen Sparingga, itu langsung apal gitu loh, ya. Hitam bukan putih, kemudian dan lagu-lagunya tahun 75, 80, 90 itu punya memori. Jenengan semua saya yakin masih hafal lagu Balonku Ada 5. Karena lagu itu memang dihafal waktu kita kecil. Makanya kakek-kakek, mbah-mbah itu kalimatnya suka begini. Dulu waktu simbah muda gitu loh, ya. Dia masih ingat jangka pendeknya itu sudah sangat lemah. Ini bekalnya sudah cukup atau belum dan seterusnya, ya. Kemudian kalau dilihat jantungnya itu elastisitasnya sudah mulai menurun. Resiko stroke itu tinggi. Resiko jantung, serangan jantung maksudnya, itu juga meningkat, ya. Seakan-akan tubuh sudah ngasih sinyal ini waktunya pulang. Sejatine wis wayahe tindak gitu, ya. Kulit kolagen kita sudah nggak bisa lagi tumbuh sebagaimana anak muda. Keriput sudah sulit untuk dilawan gitu kan, ya. Kalau luka kadang-kadang sembuhnya cukup lama. Jadi gini ya, di organ tubuh kita partikel yang terkecil itu ada yang namanya telomer, ya. Pernah dengar istilah ini? Telomer itu kalau diumpamakan mirip seperti ujung tali sepatu yang ada plastiknya itu.
yang berfungsi untuk bungkus supaya nggak megar. Nah, telomer itu setiap kali terjadi pembelahan sel, maka dia kemudian memendek. Sel itu kan kerjanya tiap hari tumbuh, tua, rusak, mati, kemudian apa, tumbuh lagi terus begitu. Nah, setiap kali kemudian sel itu membelah, maka kemudian telomer memendek. Ya, kemudian menua, rusak, mati, yang ini membelah lagi, makin pendek sampai kemudian mepet, sampai sel sudah nggak bisa membelah lagi. Nah, itu ujungnya begitu. Kalau sel sudah nggak bisa membelah, sudah nggak bisa melakukan peremajaan sel. Ya, makanya dalam Quran kulit itu dijadikan simbol perubahan biologis. Ya, jadi orang sudah nampak keriput, kantong matanya sudah mulai bertambah dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, maka di sini termasuk juga kalau secara biologis otot-otot kita ini kalau 50 tahun ke atas, Pak, itu mulai berkurang sekitar 1% per tahun. Ya, makanya sangat dianjurkan kalau sudah seperti ini, ya, ngapunten ya, rambut putih itu nggak ada efeknya buat kesehatan Anda. Kulit keriput itu juga tidak mengganggu. Tapi kalau otot dan persendian bermasalah, nah ini, mau bangun dari duduk saja butuh ancang-ancangnya, butuh apa Pak ya? Ya, lama lah begitu kan ya. Mau jalan kudu diluruskan dulu. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau sudah seusia panjenengan, ya, salah satu otot yang punya peran besar untuk menopang aktivitas kita supaya lancar itu otot bokong, otot bagian pantat. Sayangnya di umur segitu banyak dipakai buat duduk. Nah, itu salah satu problem besarnya, ya. Makanya dianjurkan untuk banyak digerakkan. Mungkin ada yang ngikuti kontennya Mas Adera ya. Salah satunya adalah ketika dia meletakkan neneknya atau ibunya itu tinggal bersama tapi di lantai 2 atau lantai 3. Ketika teman-temannya berkunjung, komentarnya, kok sudah mbah-mbah dikasih lantai 2 apa nggak kasihan? Gitu ya. Jawabannya ya seperti yang kita tebak. Kalau dia di lantai pertama, nanti dia akan males gerak. Tapi kalau di lantai 2, mau ke kamar mandi, naik turun. Mau makan, naik turun. Mau nyiram tanaman, naik turun. Mau apa saja, ketemu temen lah, mau nengok cucu lah, mau gendong cucu, itu pasti turun. Begitu kan. Nah, memaksa gerakan naik turun, secara alami ini membuat pergerakan terus berjalan. Maka bagus ya, di beberapa masjid ada yang aktivitasnya, masjid itu kan isinya seketan nih, ya. Seketan, senangnya ketunan. Makanya orang tuh pada pakai peci di umur 50-an dengan dua alasan ya. Satu, untuk memanipulasi rambutnya yang putih beruban supaya nggak kelihatan. Dua, rata-rata umur 50 itu sudah mulai pada tobat dan sadar. Mulakno masjid itu isinya seketan ya. Sing selikuran itu jarang gitu, Bang. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah, maka tadi ya, masjid tadi itu saya dapat beberapa konten yang ba'da sholat subuh itu jamaahnya diajak stretching gitu kan, sedikit ada gymnya, stretching kakinya ditekuk, diangkat, di ini, di itu, dan berbagai macam kegiatan untuk apa? Untuk melenturkan otot-otot begitu kan. Ini nek jamaahnya cah-cah nom duduk segini 1 jam takun cali ular jadi iso mencolot. Tapi nek panjenengan kira-kira gimana? Gelebak langsung bangun langsung jatuh begitu ya. Lah memang begitu kondisi ototnya ya. Maka para umahat ya, jenengan tetap punya kewajiban untuk menjaga kesehatan. Ya nggak perlu se ekstrim orang-orang itu yang kemudian namanya kelompok biohacker ya. Biohacker itu mereka mencoba untuk melakukan rekayasa biologis. Ya keriputnya tetap nggak bisa hilang. Cuman saya lihat dari sisi positifnya, tubuhnya sehat,
geraknya masih lincah dan sebagainya. Pada konteks ini tentu no problem. Tujuannya adalah supaya tidak menjadi beban. Ya, jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini apa namanya? Filosofinya memang kompleks ya. Jadi ketika kita itu merawat tubuh dengan sebaik-baiknya, ya konteksnya bukan supaya kelihatan ganteng, cantik, seksi dan sebagainya. Itu kan sifatnya personal banget, egois banget begitu ya. Tapi ini konteksnya adalah supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Sampai meninggal dunia tidak membebani siapapun. Itu misi yang sangat mulia, itu sangat dianjurkan, kan gitu ya. Ketika ada seorang kawan saya, ustadz saya, bapaknya meninggal dunia di usia yang belum terlalu tua, 50 sekian ya, 60 kurang lah. Saya tanya beliau, gimana ustadz? Ya, antum sedih nggak dengan orang tua yang begini-begini? Saya sedih tapi bahagia. Gimana sedih tapi bahagia? Saya sedih karena kehilangan orang tua, tapi bahagia karena bapak saya meninggal dunia tidak terlalu tua. Pada saat masih sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya, dan dia tidak menjadi beban bagi siapa-siapa. Dan saya minta kepada Allah, saya juga nanti jangan terlalu tua-tua amat. Kenapa? Tidak sedikit anak yang durhaka karena tidak kuat untuk merawat orang tuanya. Ya, sangat menyedihkan kalau sampai ada anak yang membuang orang tuanya ke panti jompo, menitipkannya ke tempat-tempat demikian. Bahkan anak segitu banyak tidak ada yang sanggup untuk merawat. Ya, secara teori memang gampang yang namanya birrul walidain, tapi buat yang menjalani, masya Allah, ya itu akhirnya kalau orang tua meninggal, kalimat yang keluar bukan innalillah, ya innalillahnya tipis, alhamdulillahnya yang kenceng, gitu kan ya. Selesai juga beban hidup kita. Mengerikan ya kalau kita dijadikan sebagai beban, begitu kan. Mengerikan kalau kita ini hidup menjadi problem bagi orang lain. Walaupun itu merupakan ladang amal soleh buat kita. Tapi masalahnya nih ya, yang kita saksikan. Anak kita tuh kan punya anak dan istri, ya tidak? Anak kita sudah punya beban. Nah, disitulah banyak yang tidak kuat dan tidak tahan. Kadang-kadang saling lempar-lemparan, gitu kan. Iya kalau anak kita secara ekonomi kondisinya mapan, anak kita yang perempuan punya suami yang begitu longgar, Umi pokoknya harus birrul walidain, Abi akan support penuh apapun material non material, bilang saja. Kalau kayak begitu mungkin tenang. Bagaimana kalau kemudian dia sendiri memiliki beban yang sangat banyak, anak-anaknya dan sebagainya. Maka tidak sedikit ya orang-orang di usia 40 ini kan titik yang krusial ya. Ke atas dia punya orang tua yang sudah renta, umurnya 60, 70, 80. Kalau dia umurnya 40, anak yang ketiga atau kelima gitu ya. Itu dia punya orang tua yang sudah renta. Nggak bisa kerja tapi masih butuh biaya. Ke bawah dia punya anak yang ngabis-ngabisin biaya. Saya nggak tahu jenengan 40 anaknya berapa, gitu kan. Tapi itu mesti usianya SMA, SMP, SD, TK. Ya, itu ngabisin biaya semuanya. Orang iso nyambut gawe, ngabisin duit semua. Kalau dengan suami pun di umur 40, itu istrinya mungkin umur 37, 38, 39, 40. Itu Pak, umur-umur pas lagi melek-meleknya dunia. Gitu loh, ya. Kepengen ini, kepengen itu, minta ini, minta itu. Pengantin baru itu kontrakan rumah pindah 3 bulan sekali no problem. Tapi kalau sudah umur 40 mesti ngomong, Mas, kapan dia punya rumah sendiri? Itu wajar kalimat yang mesti muncul gitu kan ya. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak sedikit anak yang gagal berbakti kepada orang tuanya ya. Maka di umur ini tetap kita jaga, rawat kesehatan kita ya dengan banyak aspeknya supaya kita tidak menjadi beban. Bukan karena pengen gagah-gagahan, bukan karena pengen keren-kerenan, tapi kita tidak ingin membebani anak-anak kita. Mereka punya hak untuk bahagia dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya. Walaupun kalau faktanya kita diuji dengan orang tua yang memang membutuhkan pelayanan, ya inilah puncak berbakti, di mana Rasulullah SAW mengatakan sangat rugi orang yang mendapati kedua orang tuanya renta kok bisa nggak masuk surga.
Jadi bisa dikatakan bahwa ya mereka yang mendapatkan ujian untuk merawat orang tua kayak seakan jaminannya adalah surga. Coba yang dari mati Allah ini secara biologis kita akan mengalami perubahan-perubahan tadi ya. Makanya konteksnya kita pengen sehat supaya apa? Supaya kita masih sangat kuat beribadah Allah, masih kuat bangun malam, masih kuat menghatamkan Quran, masih kuat untuk puasa sunnah, masih kuat untuk sedekah, masih kuat bahkan untuk jihad. Waktu Rasul perang Tabuk ya. Baik. Aspek yang kedua, ini menarik untuk kita renungkan, yaitu perspektif psikologis. Kalau tadi adalah aspek biologis, sekarang aspek psikologis. Ada apa sih psikologinya mbah-mbah umur 60-70 itu kayak apa? Ya. Jamaah sekalian, ada seorang pakar psikologi perkembangan namanya Erik Erikson. Dia membuat tabel fase pertumbuhan manusia dari 0 tahun sampai 65 tahun. Ya. Erik Erikson membagi menjadi 8 fase. Ya, yang setiap fase itu punya ujian sendiri-sendiri. Nah, di umur 60 itu fasenya disebut dengan fase integrity versus despair. Integrity ini bukan sekedar integritas. Integrity itu adalah perasaan tenang, perasaan damai, powerful, bahwa dia dari sejak lahir sampai umur 60 tahun betul-betul on the track, di atas jalan yang lurus, tidak belok kiri, tidak belok kanan, orang kakean polah, orang nakal. Ibaratnya ginilah ya, nih kalau saya buat fase ya, di umur 60 itu dia dari kecil udah ngaji, SD TK-nya SDIT TKIT, SMP SMA-nya pesantren, kuliah S1-nya Madinah, S2-nya Mesir, S3-nya ya Madinah lagi, pulang ke Indonesia, menikah, punya anak, jadi pimpinan pesantren, umur 40 sudah punya bisnis travel, usahanya berkembang, umur 45-50 sudah mulai besanan, punya mantu, punya cucu, umur 60 pesantrennya sudah diwakilkan kepada anak-anaknya, memasuki fase yang namanya slow living kata orang. Sudah tidak hustle culture lagi ya, sudah tidak kerja keras 15 jam per hari. Dia sudah menikmati hasilnya, punya sawah 3 hektar, punya kebun sawit di Palembang, sudah punya bisnis yang lancar, anak-anak nurut manut semuanya, on the track semuanya. Nah, kalau kita berada pada situasi psikologis seperti ini, wis 60 tahun tinggal pelesiran umroh plus Turki sama mana gitu kayak ya. Wis adanya cuman happy aja berdua dengan pasangannya, ya. Dia menikmati badan sehat, rezeki lancar, anak-anak soleh dan soleha. Ini namanya integrity. Dan kalau dia meninggal dunia, rasanya puas dan damai. Tugas-tugas sudah selesai. Tidak banyak problem, tidak banyak drama, tidak ada penyesalan ketika dia meninggal dunia. Nah, kalau yang despair yang kayak apa, Pak? Despair itu sing kakean polah. Ya. Hidupnya penuh dengan drama dan masalah. Nanti memasuki usia kayak gitu, adanya cuman penyesalan demi penyesalan. Kenapa sekarang aku baru ngaji gitu ya? Ya. Kenapa dulu anakku nggak tak pondokkan? Kenapa dulu ketika duit banyak aku kok nggak sempet kepikiran umroh gitu kan ya? Kenapa? Jadi di umur 55, 60, 65 adanya cuman kenapa dulu aku nggak nurut sama nasihat Pak Ustadz? Kenapa dulu di pondok aku kabur-kabur terus?
seandainya, ini namanya kondisi despair. Kenapa mereka mengucapkan kayak gitu? Karena manuver waktu sudah terbatas. Kalimat itu nggak akan keluar pada anak muda umur 20 tahun. Kenapa? Dia masih punya medan yang luas. Walaupun belum tentu nanti umur 21 masih hidup. Tetapi kalau anak muda umur 20, dia merasa waktu tanpa batas. Panjang sekali. Tapi kalau buat panjenengan yang sudah 55, 60, rasanya kok di depan mata itu ruangan sudah semakin sempit. Makanya kalau sudah umur-umur segitu, terasa sekali bagaimana dunia berjalan begitu cepat. Jenengan misalnya umur 50, lama nggak ketemu tetangga yang dulu pisah karena dia ngontrak di rumah kita. Setelah 25 tahun kemudian kok dia silaturahmi main ke rumah kita, bawa anaknya yang dulu pernah kita gendong waktu usia 2 tahun, sekarang sudah 21 tahun, yang nyetir mobil bapak dan ibunya. Jenengan ketemu kira-kira komentarnya apa? Masya Allah, dulu aku gendong kamu loh, begitu kan ya. Masih kecil, masih kita timang-timang, lucu. Sekarang kok gagah, cepet banget gedenya. Itu kalimat yang biasa diucapkan ibu-ibu, bapak-bapak umur 40 tahun ke atas. Kalimat itu nggak akan diucapkan oleh anak belasan tahun. Kamu kok cepet gemuk ya? Itu nggak akan diucapkan. Ya. Dia nggak punya gitu berarti nggak apa-apa daripada tidak sama sekali, walaupun pasti secara rasa beda. Ya, karena memang kalau kita tidak on the track itu nanti, ya Allah, jenengan 60 tahun, punya anak gadis 30 tahun belum menikah. Kepikiran nggak kira-kira? Ya Allah, aku menangi pura, gitu kan? Ya, punya anak umur 35, 40, kok belum jelas nasibnya, masih lontang-lantung. Oh, itu ini banget, mulus dodo begitu ya. Maka gimana supaya kita berada pada situasi yang integriti tadi, yang betul-betul damai, ya kita cicili dari sekarang. Ya, apa yang belum on the track dirapatkan supaya tetap di atas rel. Jadi secara teori gampang, tapi prakteknya masing-masing kita menjalani ujian yang berbeda-beda. Ya, ya kalau pikiran kayak gitu, Nabi Nuh alaihissalam tuh kayak apa gelonya? Sampai umur 950 tahun anaknya masih belum mau beriman. Macam kayak gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi biasanya mereka-mereka yang despair ini ya suka melakukan semacam kompensasi, menebus masa lalu yang hilang. Ya, akhirnya tekad, "Dok, pokoknya anakmu kudu di pondok ke." Ya, kamu pokoknya kudu sekolah Islam. Itu setelah dia misalnya banyak berkunjung ke rumah temennya, diskusi sama jamaah yang lainnya, itu biasanya dia baru punya kesadaran penuh untuk kembali kepada Islam. Apalagi yang waktu mudanya menghabiskan hanya untuk menghambur-hamburkan uang, foya-foya, dugem dan sebagainya, itu umur-umur segitu adalah despair semuanya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian secara psikologis juga, kenapa orang kalau sudah umurnya 60 ke atas itu, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, orang tua itu rodo angel dikandani gitu ya. Wah, kok gitu Sat? Nah, saya mau jelaskan dulu secara ilmiah. Kenapa kalau sudah 60 70 itu orang tua gampang tersinggung. Ya, beda dengan anak muda. Jadi begini, kalau ada anak muda mengkritik orang tua, kalau ada anak muda mengkritik orang tua, yang dirasakan oleh orang tua bukan kritik atas pendapatnya, tetapi apa? Kritik atas pribadi dan karakternya. Sebab pendapat itu sudah dia jalani, sudah dia tekuni selama puluhan tahun. Misalnya, ada seorang petani umur 65 tahun,
udah terbiasa nanam di sawah dengan jurus seperti ini. Lalu ada mahasiswa Fakultas Pertanian dari ITB punya rumus baru, umurnya baru 23 tahun. Terus ngasih tahu kakek-kakek tadi, "Mbah, mau nggak tak ajari cara supaya panennya lebih banyak?" Kira-kira jawabannya apa? Kowe ngerti apa, Le? Si Mbah udah 50 tahun loh nanam kayak begini gitu. Ya. Kenapa dia berat diingatkan? Karena bagi dia meruntuhkan kepribadian dia, meruntuhkan karakter yang sudah dia bangun 50 tahun. Makanya mengingatkan orang tua itu hati-hati, gampang sensi, gampang tersinggung, semacam itu ya. Ya. Saya punya simbah, ya, bingung kita ngasih taunya. Dia punya target, punya mimpi, harus meninggal dunia waktu ngimami sholat. Saya punya dua kakek. Kakek dari bapak itu Kiai Muhammadiyah, kakek dari ibu Kiai NU. Masing-masing punya masjid, dua-duanya imam masjid semuanya. Ya. Kalau yang kakek dari NU ini, yang ketika maunya ngimami terus kan, ditegur, "Aku pokoknya pengen mati waktu sholat. Nah iso pas sujud." Bagus nggak Bu cita-citanya? Bagus kan? Problemnya dia sudah pikun. Sholat isya 7 rakaat, ya, subuh 4 rakaat, sholat maghrib 6 rakaat. Ya kan melas jamaahnya, ya toh? Karena bubar nggak jadi-jadi. Ya, nambah terus sholatnya. Diingatkan, namanya juga sudah pikun. Nah, tapi kita bingung ngasih taunya, dia tetap kekeh dengan pendapatnya. Ya, akhirnya dengan pelan-pelan yang bisa kita jadikan wasilah adalah mantu terakhirnya yang orangnya cukup lemah lembut. Ya, bapak saya cuma ngasih tahu, simbah ini sudah tidak sah sholatnya, sudah nggak sah. Kalau lupa kok sampai 2 kali jumlah rakaat itu menurut pendapat fikih yang masyhur itu nggak sah. Dengan sholat subuh lupa kok jadi 4 rakaat itu nggak sah. Sholat maghrib kok jadi 6 rakaat walaupun lupa itu nggak pakai sujud sahwi, itu udah nggak sah. Ya, kemungkinannya cuma 2. Satu sudah pikun, 2 jenengan nggak sholat namanya itu, nggak niat sholat. Masa lupa sampai 2 kali lipat dari jumlah rakaat, itu sudah dia secara fikih nggak sah. Nah kan kasihan jamaahnya, kalau dia sudah nggak sah, gimana sholat jamaahnya? Ya tidak sah. Ya akhirnya setelah dengan proses yang cukup panjang mau juga untuk diganti, gitu kan ya. Tentu cita-citanya mulia, bagus gitu kan ya. Cuman ya tadi ini akan dan itu bikin telinga kita macar gitu loh ya, rodok sakit dengernya ya, suaranya rada ngagetin gitu kan ya. Dalam hati saya, kenapa muazin cakep-cakep gini nggak dipakai, pas dianya nggak ada, yang lain azan tuh bagus sekali azannya, tapi kalau ada dia yang lainnya nggak boleh. Nah, ketika dijemput panitia baru panitia cerita itu nggak mau diganti sampai mati lah. Ya nek perlu matinya pas azan atau qomat menurut ya. Nah ini memang menasihati orang tua ya, ini tidak gampang. Maka perlu ya kita menata ya. Kadang-kadang kan kalau dari muda tidak disadari ya, ini biasanya kebawa terus nih sampai tua. Kemudian begini, psikologi 60-65 ke atas itu sudah mulai merasa kesepian. Ya, kenapa? Dia sudah nggak kerja di kantor, rata-rata sudah pensiun, sudah nggak ketemu dengan circle yang setiap hari dia berinteraksi. Di rumah pun, maaf, Gen Z males banget ngomong sama mbah-mbah. Ya tidak? Ya. Kenapa? Karena mbah-mbah banyak nostalgia dengan zaman yang nggak nyambung belas dengan anak Gen Z. Ya. Ya jujur aja, saya dulu waktu kakek masih hidup gitu, males ada deket ntar kon ngerungokke dongengnya yang sudah nggak asik didengar gitu kan, tapi dia sangat butuh gitu kan ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ngapunten ya, perlu kita membuat perencanaan dari sekarang ya. Saya bukan pengen pamer,
Cuman pengalaman orang tua saya di Jakarta, mertua saya di Pekalongan. Itu Jakarta sempit. Kalau kita berkunjung parkirnya bingung, naruh mobilnya di masjid. Tempat mertua juga sama, harus jauh karena itu gang sempit. Ya, itu yang membuat saya punya tekad harus punya halaman rumah yang luas. Parkir mobil mau berapapun tetap muat begitu nih ya. Ya tinggallah kita di pondok. Kalau di pondok kan mau parkir di mana aja leluasa nih ya. Dengan ke rumah saya insya Allah 100 mobil muat begitu ya. Nggak muat pondoknya masih luas ya. Ya. Jamaah sekalian ya. Nah, yang saya lihat, saya menyaksikan kerabat-kerabat saudara-saudara yang ketika dia meninggal dunia nggak ada sama sekali anaknya. Anak dua atau tiga, yang satu di Kalimantan, yang satu di Sidoarjo. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, yang ngurusi tetangga. Ya, ini salah satu yang membuat saya kemudian merancang. Ya, ini anak-anak kudu merapat semua. Kita tentu seneng ya kalau di akhir hayat itu anak cucu ya utuh mantu ngumpul merapat mendekat ya. Ya kondisi kami begitu Bapak Ibu ya, anak-anak sudah disiapin semuanya, rumah di sini di sini di sini, nanti ikut ngajar di sini, anak menantu juga demikian. Jadi ya setiap hari suasananya kalau menurut perhitungan tidak akan pernah kesepian, kira-kira gitu ya. Kalau panjenengan ada yang jadi wali pondok pesantren, saya akan ngerti tempat saya dari sejak zaman saya awal nikah punya anak 1 sampai anak 12 tidak pernah sepi sama sekali. Begitu kan ya. Betul-betul rame terus suasananya. Ya, karena kita dekatkan anak jangan jauh-jauh, nggak boleh pergi jauh-jauh begitu kan ya. Ini bagian daripada merancang masa depan supaya kita tidak tua kesepian. Walaupun tentu kita juga butuh waktu untuk kepentingan-kepentingan pribadi, tidak selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan bersama. Ya. Kemudian begini, biasanya ya di umur-umur 60 itu secara psikologis dia perlu membangun hobi baru. Karena tadi kesepian, maka mulai berlatih. Ini yang orang biasanya menyebut slow living. Punya apa istilahnya? Punya kelangenan gitu ya, punya kelangenan. Ngingu petik jago apa gitu ya. Sudah suka bercocok tanam, suka berkebun, suka melihara ini. Dia mencari kesibukan baru untuk apa? Memang untuk aktivitas, dan ini sangat selaras ya. Walaupun sebenarnya dalam Islam saya juga tidak setuju dengan konsep slow living dalam arti kemudian berhenti berkarya. Karena dalam Islam itu pensiun itu hanya jabatan. Adapun aktivitas dan kegiatan tidak pernah mengenal kata pensiun. Tapi mungkin kalau lebih tepat namanya slow living spiritual. Slow living spiritual itu bagaimana? Harus sudah mulai menikmati. Sholat jangan kejar-kejaran, nggak cepet-cepet. Zikir perlu yang lama, jangan baru sebentar kemudian sudah pergi. Ibadah baca Quran juga perlu diperlama. Dinikmati semua ritual ibadah. Ritmenya betul-betul bisa kita rasakan secara tumak ninah. Ini ya. Jamaah sekalian, ya. Atau pesantren umur 20, 21, terus nanti reuni umur 30. Pertanyaannya apa? Wis duwe anak piro? Begitu ya. Itu kalau pertanyaan reuni bapak-bapak, ibu-ibu umur 30-an. Kalau 40, kamu sekarang di mana? Kerjanya, ya bisnis gimana? Makin lancar dan sebagainya. Nanti kalau 50, wis mantu dorong, wis duwe putu piro? Ya, 60 juga begitu. Nanti kalau sudah 70 beda lagi pertanyaannya. Reuni umur 70. Pertanyaannya apa, Bu? Konco-konco sing wis renek sapa ya? Gitu loh, ya. A, B, C. Oh, ini sudah enggak ada. Oh, belum ada gitu ya.
Nanti kalau reuni umur 85 beda lagi. Ketemu pertanyaannya, kowe sapa? Gitu loh ya. Wis dikun kabeh begitu kan ya. Ya, ya begitulah. Nunakes bil khalqi ya. Kemudian kalau kita melihat dari aspek perspektif sosial, biologis, psikologis, sosial. Secara sosial, usia 60 ini adalah usia pewarisan. Bukan lagi ekspansi, bukan lagi kemudian ambisi. Ya, ini sudah waktunya dia mendelegasikan dan mewariskan tugas-tugas teknis harian. Jangan jadi rajin ngabei, jadi muazin sekaligus yang qomat, sekaligus yang imam, sekaligus takmir yang ngepel, wah diborong semuanya. Janganlah ya. Ada 4 berbagi. Berbagi harta, berbagi kata, berbagi cinta, dan berbagi tahta. Ya. Kalau jadi pimpinan pesantren sudah nggak jadi lagi mudir, tapi sudah jadi penasehat yayasan, sudah jadi dewan masyayikh, kira-kira begitu. Sudah nggak ngajar, tapi sesekali menyambangi para ustadz, mengisi semua jamaah, kan begitu ya. Karena memang orang kalau sudah makin tua, kebijaksanaannya tadi yang dominan. Makanya ada kalimat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau kamu mau kulaan kritik, datangi anak muda. Tapi kalau mau kulaan nasihat, temui orang tua. Orang tua itu Pak, ya, kalau sudah 60 ke atas itu saya perhatikan, ibarat koki, juru masak atau chef, itu yang sudah betul-betul berpengalaman. Anak muda itu mirip seperti koki yang baru latihan, semua resep dihafal betul-betul di luar kepala, ya. Tetapi ketika mau bikin menu, dia betul-betul mengacu resep tadi tanpa meleset 1 gram pun. Misalnya nih, mau bikin soto, garamnya 1 ujung sendok teh, kemudian micinnya sekian gram, itu ditimbang betul-betul, dagingnya, eminya, tepungnya, dan sebagainya. Dan begitu jenengan pesen, dia nyuguh, rasanya kok complang gitu loh ya. Beda dengan chef yang sudah pengalaman. Jenengan kalau masuk kuliner-kuliner yang tukangnya itu sudah tua begitu kan ya, udah 50 ke atas, itu kalau nggak bikin itu cek begitu kan, cepet, terus nggak pakai takeran, bikin nasi goreng langsung 10 porsi begitu kan ya, sudah nggak pakai timbang-timbangan lagi, begitu disuguh rasanya mantep. Pak, sekedar wawasan aja nggak Pak, nek jenengan masuk warung kuliner, ciri-ciri warung enak, sing dodolan wong wedok, lemu ya, kemudian umurnya 50 ke atas gitu kan ya, itu biasanya enak gitu loh ya. Kok kayak begitu? Mbah itu kiai saya ngasih tahu begitu ya. Ya, mbok galak. Mana lagi? Pokoknya yang begitu-begitu tuh biasanya. Kenapa? Wes pengalaman. Ya, terus apa? Lemu. Yo berarti doyan mangan. Mangannya enak, mulanya awalnya sehat begitu. Ya, ya. Jadi kalau apa namanya, masuk warung yang masih belum berpengalaman, rasanya beda. Resepnya kurang otentik begitu katanya, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi di umur 60 ke atas posisinya sudah menjadi apa? Pelatih, bukan lagi pelaku lapangan. Sudah menjadi musrif, bukan lagi menjadi guru, tapi sudah menjadi musrif. Makanya kalau kita ngaji sama orang tua ataupun minta nasihat sama orang tua, kadang dalilnya nggak banyak, ya. Nggak pakai qala ta'ala, qala nabi, qala ya al-imam, kadang-kadang sedikit kalimat itu, tetapi apa, kok jelek dan nyes ya di hati ya. Nah maaf, kadang-kadang nih ya, tentu ini bukan kemudian sebuah hukum ya, tapi beberapa ustadz muda baru pulang dari luar negeri, umurnya masih 21, 22, 23 tahun begitu kan ya, hafal Quran 30 juz mungkin, hafal hadis sekian ratus, itu Masya Allah gitu kan.
tapi kadang-kadang mak celekit begitu kan ya. Ya, dia tadi seperti koki yang baru berlatih begitu kan ya. Bicaranya lebih kepada pengetahuan, belum berbasis kepada pengalaman. Ya. Makanya ngisi kajian parenting gitu kan ya. Idealisme banget ya. Oh banget, banget banget ya. Tapi nanti kalau sudah anak jenengan umur 18, 16, 20, 22, jenengan akan hati-hati ngomong. Wis ngerti wangele ngurusi bocah 17 tahun. Gitu nggih? Ya. Kita makin hati-hati, tidak lagi idealis tapi juga realistis begitu kan ya. Makanya kajian-kajian untuk pakar parenting yang umurnya sudah 45 ke atas itu secara bobot agak berbeda dengan yang masih di tahap idealis ya. Jadi kalau orang-orang yang muda anaknya masih balita kemudian dicurhati sama ibu-ibu yang anaknya dewasa, nanti isinya tuh nyalain semua bisa-bisa. Oh harusnya begini, begini, begini. Tapi nek yang ngomong orang tua, Bu, banyak doa. Ya segitu aja. Ya, anak butuh didoakan lebih dalam, lebih lama. Ya, jangan marah, jangan menyimpan kutukan, dendam. Pokoknya jenengan kudu tenang. Sing namanya resiko umur 50 tahun, 55, ujiannya itu nek orang anak kandung, anak mantu biasanya. Ya tidak? Ya, ujian yang menguras energi betul-betul bikin berat kepala sampai nggak sempat ngaji, nggak sempat baca Quran, nggak sempat melakukan kebaikan sampai kita dibuat lupa untuk mempersiapkan akhirat karena kepikiran terus begitu. Ya, saya jadi ingat bukunya siapa nih? Ini filosof dan pemikir juga. Belum diterjemahkan bukunya, tapi terjemahannya berbunyi begini. Mengapa zebra tidak pernah stres? Gitu kan ya. Zebra itu Pak, kalau lagi merumput, tiba-tiba seekor singa mendekat, maka dia akan lari berhamburan, hormon apa namanya, adrenalinnya akan memuncak, stresnya akan membuat dia lari cepat, begitu. Ya. Begitu dia selamat, begitu harimau-nya nggak kelihatan, maka dia kembali merumput dengan tenang. Seakan-akan tidak ada persoalan. Ya. Kenapa kira-kira? Karena zebra itu hanya stres dengan kenyataan. Kalau manusia stres dengan kenangan dan harapan. Itu loh, ya. Peristiwanya sudah 20 tahun yang silam, masih kepikiran aja gitu loh ya. Pensiunnya masih 7 tahun lagi, dari sekarang sudah pusing sendiri gitu ya. Itu manusia tuh suka kayak begitu ya. Jadi memorinya membuat dia tertekan, harapannya membuat dia juga tertekan. Maka orang-orang beriman ini berada di tengah-tengahnya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini ciri orang yang bahagia di dunia itu dalam ayat tadi, la khaufun alaihim, tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Tidak takut dengan terhadap masa depan, tidak sedih dengan masa lalu. Inilah indikator kebahagiaan. Ya. Kemudian ada aspek yang lain. Ya, kalau dilihat dari sejarah dan antropologi budaya manusia, maka di berbagai macam tempat 60 tahun biasanya dijadikan sumber kebijaksanaan. Kalau di Afrika itu ada pepatah yang mengatakan orang tua itu ibarat perpustakaan. Seorang ketua yang meninggal dunia sama seperti sebuah perpustakaan yang terbakar. Ya, jadi mereka menganggap orang tua itu sebagai sumber kebijaksanaan. Di Arab juga demikian ya. Makanya ada satu ungkapan yang cukup bagus. Hamasatus syabab wa hikmatus suyuh. Dengan semangat anak muda tapi kebijaksanaan orang tua. Nah, kalau kita menggunakan pola dan metode semacam ini insya Allah akan maju ya. Jadi ketika orang tetap dengan menghormati orang tuanya, tetapi juga memberikan ruang yang cukup kepada anak mudanya.
Maka sebuah masjid yang biasanya orang tuanya itu cukup menjadi musrif, cukup menjadi pemberi advice, adapun eksekutor dan gagasan-gagasan anak muda relatif lebih cepat maju. Ya. Karena orang tua tuh pikirannya apa? Engkau piye, engkau piye, engkau piye. Ya, anak muda Pak, ya urusan belakangan, pikir kiri, sing penting maju sih, begitu kan ya. Problem urusan belakang. Ya, kalau kita nanti gimana anak muda, ya gimana nanti aja, gitu kan ya. Ya. Kemudian yang terakhir dari sisi filosofis, hadis ini berbicara tentang waktu. Waktu ini adalah modal yang terus berkurang. Ya, waktu kita masih muda, manusia merasa waktu tak terbatas, tapi begitu memasuki usia 55, 60, manuver kita sudah semakin sempit. Ilusi waktu tak terbatas menjadi runtuh, gitu kan? Ya, kesadaran akan keterbatasan waktu mendorong manusia untuk menilai kembali apa yang betul-betul menjadi milik dia. Beberapa pendapat filosof tadi menarik untuk kita renungkan. Apapun untuk manusia, makan, minum, bekerja, rumah, mobil, satu-satunya cuma kematian yang tidak bisa dikatakan. Karena manusia, untuk manusia. Beli baju karena ngelihat manusia, beli motor karena ngelihat manusia, bangun rumah karena manusia, makan, minum, bekerja karena manusia, sekolah karena manusia. Ya, yang untuk dirinya itu apa? Yang untuk dirinya cuma satu, kematian. Maka seorang mukmin akan menyiapkan betul apa bekal yang harus dia bawa untuk menghadapi kematiannya. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.